Kita anti penindasan karena kita pernah ditindas. Yang bertindak kolonialisme, tapi nyatanya Imam Besar Masjid Iqlal lah yang dilantik sebagai Menteri Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara sebangsa dan setanah air, berjumpa lagi kita di channel Jaga 7. Pada pertemuan kali ini kita akan menyoroti daripada serba-serbi pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka, di mana Prabowo sudah resmi serta sah secara undang-undang dan konstitusional dan sah secara tata negara sebagai presiden dan wakil presiden dan akan memimpin 5 tahun ke depan. Bahwa pada pelantikan Prabowo di Majelis Permusyawaratan Rakyat itu tentunya banyak sekali serba-serbi, dari mulai kehadiran para tokoh yang pro maupun yang kontra, terutama yang pro kepada Jokowi, yang kontra terhadap Jokowi, yang pro terhadap Prabowo, yang kontra terhadap Prabowo, dan tokoh-tokoh yang membuat kita sedikit menengok, seperti tokoh Amin Rais yang setiap harinya caci maki Jokowi, namun di situ hadir dalam pelantikan tersebut dan sempat menjadi pertanyaan netizen juga, siapa ini yang undang ya? Hari-harinya penuh caci maki terhadap Jokowi, datang di pelantikannya Prabowo, di mana Prabowo yang didukung oleh Jokowi serta putranya Gibran Rakabuming Raka yang juga dilantik. Kemudian ketidakhadiran beberapa tokoh nasional termasuk Ganjar Mahfud, Ibu Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarno Putri tidak terlihat di dalam bangku undangan deretan-deretan para mantan presiden dan deretan para calon presiden di 2024 kemarin. Anies tampak hadir pada pelantikan tersebut. Kemudian Muhaimin Iskandar yang juga wakilnya Anies juga tampak hadir. Kemudian yang tidak hadir itu tadi Mahfud MD, Megawati Soekarno Putri, dan Ganjar Pranowo. 3 orang ini alasannya berbeda-beda. Megawati tidak hadir dikarenakan flu. Ganjar Pranowo tidak hadir dikarenakan menunggu komando dari Ketua Umum. Nah, ini agak kurang jelas ya. Katanya menunggu komando dari Ketua Umum. Kalau hadir berarti ya dibolehkan, kalau tidak hadir ya tidak dibolehkan. Pastikan jawabannya itu. Kita mengira-ngiranya pastikan itu. Ya, sedangkan Ketua Umumnya sendiri sedang flu. Dengan alasan flu kemudian tidak hadir. Nah, kemudian juga terkait tokoh nasional yang tidak hadir, Mahfud MD yang katanya juga menyenguk ibunya yang mungkin sedang sakit. Jadi dia pulang ke Madura untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit. Nah, saudara sebangsa tanah air, serba-serbi yang lain dan yang paling menurut saya menarik untuk kita simak dan menarik untuk kita soroti adalah terkait beberapa rangkaian pidato Prabowo Subianto setelah dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Presiden Republik Indonesia. Prabowo Subianto di situ berpidato terkait penindasan serta penjajahan. Nah, ini bisa memunculkan perspektif dan asumsi yang berbeda-beda. Kalau dalam konteks internasional bisa itu dikaitkan terkait penjajahan antara Israel dan Palestina. Kalau di dalam negeri, konteks nasional bisa berkaitan tentang klan Ba'alwi yang semakin hari semakin meresahkan, dan bukti-bukti otentik dan bukti-bukti yang tidak terbantahkan terkait penjajahan daripada klan Ba'alwi ini tidak bisa diragukan lagi. Maka bukti-buktinya itu sangat lengkap dan komplit. Dari mulai menggiring opini, dari mulai pembelokan sejarah, dari mulai pemalsuan makam di berbagai tempat yang ada, yang berkaitan tentang bin Yahya, yang berkaitan tentang tokoh bin Yahya, kemudian pembelokan sejarah Nahdlatul Ulama dengan adanya buku Cahaya dari Nusantara, pembelokan para tokoh-tokoh bangsa, pengakuan pembalawisasian dari para tokoh-tokoh bangsa, itu juga bukan hoax sama sekali dan bukan suatu hal yang
rahasia lagi, ini sudah terbuka oleh hal yang umum. Nah, ini termasuk suatu penjajahan, ini asli daripada penjajahan. Nah, tergantung pidato Prabowo ini konteksnya menyindir Glenn Baalwi secara nasional. Kalau kita lihat secara nasional, kalau secara internasional sudah pasti Israel dan Palestina. Namun saudara sebangsa dan setanah air, sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, mari kita simak videonya. Tapi kita punya prinsip. Prinsip kita adalah prinsip anti penjajahan. Karena kita pernah mengalami penjajahan. Kita anti penindasan. Karena kita pernah ditindas. Kita anti rasialisme. Kita anti apartheid. Karena kita pernah mengalami apartheid. Ya, saudara sebangsa dan setanah air, itu tadi cuplikan dari pidato. Salah satu beberapa pidato dari Prabowo Subianto selaku presiden terpilih yang menyinggung penindasan, penjajahan, dan meng-cross check ke masa lalu bahwa kita pernah mengalami itu semua. Nah, dalam konteks ini namanya penjajahan. Kalau kita lihat dari konteks pidatonya Prabowo secara internasional, baik terkait Israel maupun Palestina, baik di Indonesia, kalau yang namanya penjajahan ya menyeluruh. Mau dilihat secara nasional yang kita alami, ataupun mau secara internasional yang dialami Palestina dan Israel, konteksnya sama, esensinya sama, yaitu penindasan dan penjajahan, kolonialisme, perbudakan, ketidaksetaraan, itu harus benar-benar dihapuskan, harus benar-benar dimusnahkan dimanapun berada. Nah, dalam konteks ini sangat jelas Prabowo Subianto telah menyindir siapapun di muka bumi ini yang melakukan penindasan, siapapun di muka bumi ini yang melakukan kolonialisme harus benar-benar dihanguskan secara rata. Entah itu konteks internasional Israel dan Palestina, entah itu konteks nasional Glenn Baalwi yang jelas-jelas nyata sudah saya sebutkan sejak awal tadi, itu mengartikan bahwa Prabowo Subianto ke depan pemerintahannya sudah dipastikan akan tindak tegas kepada mereka siapapun yang bertindak seperti kolonialisme, yang bertindak kolonialisme, yang memperbudak bangsa negara Republik Indonesia. Juga banyak tanda tandanya bahwa Prabowo akan serius menindak tegas mereka. Satu contoh, Miftah Habibur Rahman pernah dipanggil sebelum adanya pelantikan Prabowo dan Gibran di MPR, dipanggil ke kediamannya Prabowo. Kata Miftah secara diwawancari, sesudah itu Miftah diwawancari oleh wartawan, katanya, ya saya tidak menjadi wakil menteri dan saya juga tadi disuruh oleh Pak Prabowo untuk fokus kepada moderasi beragama. Dia seolah-olah menggiring bahwa dia akan dilantik sebagai menteri. Dia seolah-olah menggiring opini masyarakat bahwa dia sudah dipastikan menjadi menteri agama. Moderasi beragama kan, mana lagi kementerian yang berkaitan itu. Sudah pasti kementerian yang berkaitan itu adalah Kementerian Agama. Tapi nyatanya Imam Besar Masjid Iqlal lah yang dilantik sebagai menteri agama. Sudah dipastikan bahwa menteri agama tidak diisi oleh Habib, tidak diisi oleh Muhyiddin, tidak diisi oleh para simpatisan Habib Baalwi ini. Dan alhamdulillah kita patut bersyukur bahwa kelihatannya keseriusan Prabowo Gibran di dalam menjalankan roda pemerintahan terkait radikalisme, terkait penjajahan, terkait kolonialisme benar-benar dilakukan secara tegas, sedikit demi sedikit. Tinggal bagaimana nanti. Kalau tahun kemarin Habib Lutfi dipercaya sebagai Watimpres, kalau sekarang kita tunggu beritanya, apakah Lutfi dipakai lagi masuk di dalam lingkaran pemerintahan atau tidak, kan seperti itu. Nah, saudara sebangsa tanah air, dalam konteks pidato Prabowo ini secara nasional yang kita hadapi adalah satu penjajahan,
dari klan Ba'alwi, satu pembelokan sejarah dari klan Ba'alwi, satu pemba'alawisasian dari klan Ba'alwi terhadap tokoh-tokoh bangsa yang nyata-nyata secara masif terstruktur dan sistematis benar-benar terjadi di sekitar kita. Bersyukur kita pada daerah-daerah yang belum ada Habib, dan jangan sampai ada Habib-Habib yang masuk ke dalam desa-desa kita. Kita sterilkan semuanya, kita tonjolkan pribumi, kita tonjolkan ulama Nusantara, sebagaimana kita berbangga diri terhadap Wali Songo yang telah menyebarkan daripada agama Islam secara damai, kasih sayang, dan penuh dengan rasa cinta dan toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.